Selamat Pak Ren, Bu Zia, kalian sudah sah menjadi suami istri dan terdaftar secara hukum dan agama. Kedua petugas yang sudah berhasil menikahkan Ren dan Zia mengulurkan tangan pada mempelai, menyalami mereka berdua sembari mengucapkan selamat sambil menyerahkan surat nikah yang secara kilat diterbitkan melalui koneksi Ren yang luar biasa. Setelahnya, dua orang petugas tersebut akhirnya pamit meninggalkan ruangan. Kini yang ada di ruangan rawat itu hanya Zia, Ren, Dokter Milah, dan juga Juna. Tanpa sepengetahuan Zia, surat perjanjian yang dikira oleh Zia akan menguntungkannya sudah ditandatangani. Dengan kepiawaiannya, Juna berhasil membuat wanita itu lengah sehingga dalam waktu sepersekian detik surat perjanjian yang sudah dibaca secara detail oleh Zia langsung ditukar dengan surat perjanjian yang menguntungkan Ren, di mana tak akan ada perceraian sama sekali. Setelah surat itu ditandatangani, Juna segera menyimpan surat itu dan mengatakan akan menyimpannya di bank selama setahun sebelum dibaca ulang oleh Zia. Kamu tidak akan menyobek surat perjanjian itu kan? Zia menatap Juna penuh curiga. Ia takut surat itu dimusnahkan sehingga ia akan tersiksa mengarungi rumah tangga bersama pria itu. Saya akan langsung ke bank, Nyonya. Saat ini juga saya akan ke sana untuk menyimpan dokumen ini agar tidak diketahui oleh orang lain, karena surat perjanjian ini sangat sensitif. Jika sampai diketahui oleh relasi ataupun musuh perusahaan Pak Ren, maka perusahaan yang akan jadi taruhannya, skandal akan tercipta dan perusahaan akan goyah. Juna berusaha berkilah agar sang nyonya tak berpikir untuk meminta surat perjanjian itu lagi dan mengetahui trik licik yang ia jalankan. Tidak bisakah aku menyimpan salinannya? Pinta Zia serius. Setidaknya di saat ia putus asa, ia bisa kembali membaca ulang poin-poin yang ada di surat perjanjian itu agar ia bisa kembali tegar menjalani hidupnya sebagai istri Ren setahun ke depan. Saya akan kopi terlebih dahulu dan akan saya berikan pada Anda nanti. Baiklah, Zia berusaha mempercayai sekretaris suaminya. Juna tersenyum pada nyonyanya lalu menunduk hormat. Jangan khawatirkan apapun, Nyonya. Tidak akan terjadi apa-apa pada Anda di dalam pernikahan ini. Ren hanya bisa mendesah pelan mendengar perbincangan sang sekretaris dan istrinya. Sungguh rasanya berat mengelabui istri sendiri. Meskipun tak bisa ditampik, ia sangat bahagia karena sudah bisa mempersunting wanita itu menjadi miliknya dan tidak akan ia lepaskan sampai ia mati. Namun tak bisa juga dipungkiri, hatinya tetap saja sudah melihat kelakuan istrinya yang begitu membencinya dan berharap agar segera bercerai darinya pasca melahirkan nanti. Seketika Ren ingat lagi wejangan Dokter Mila yang selalu terngiang-ngiang di pikirannya akhir-akhir ini. Dokter cantik itu tidak lagi menitipkan pesan melalui Juna, tapi sudah mulai berani langsung menasehatinya sendiri. Sebenarnya pria itu malu dan gengsi, namun karena ini berhubungan dengan kebahagiaan Zia yang harus ia wujudkan, maka Ren bisa menoleransi semua itu dari wejangan itu. C.O. Dimin itu sadar kalau dirinya harus mendekati Zia pelan-pelan, menjadi seorang sahabat dan seorang yang bisa diandalkan, yang tidak membuat Zia ketakutan. Ren harus menahan semua rasa tersinggung dan rasa sakit hatinya atas semua tingkah ataupun sikap Zia yang pasti akan terus menunjukkan kebencian dan rasa takut padanya. Tinggalkan aku ingin beristirahat. Suara Zia membuyarkan lamunan panjang Ren. Pria itu memohon pada istrinya agar dibiarkan berada di sana. Aku tidak akan mengganggumu, Zia. Aku akan tidur di sofa bed sana. Hari sudah menjelang malam. Aku tidak akan membiarkan kamu tinggal sendirian di dalam kamar ini dan melakukan hal nekat
Dokter Mila juga akan segera pulang. Dia juga lelah. Besok pagi dia harus bekerja di rumah sakit. Dokter Mila pun segera menimpali perdebatan antara Zia dan Ren. Zia, ingat apa yang kukatakan. Pelan-pelan kamu harus berusaha menerima kehadiran suami kamu, karena kalian akan satu rumah nanti. Bahkan kalian akan pulang pergi bersama. Ingat saja satu hal, Pak Ren tidak akan bisa menyakiti kamu lagi. Zia menghembuskan nafas kasar. Begitu berat rasanya untuk selalu terlibat dengan laki-laki yang sudah membuatnya terhina. Namun seperti yang dikatakan oleh Dokter Mila, ia harus tetap menjalaninya. Zia menegarkan hatinya dan menekan semua perasaan benci di dalam hati agar bisa bertoleransi menerima keberadaan laki-laki itu di sekitarnya. Baiklah, asal jangan dekat-dekat denganku dan jangan sering mengajakku bicara kalau itu tidak penting, ucap Zia lagi, lalu memalingkan wajahnya, kemudian menarik selimutnya. Wanita cantik itu lalu berusaha memejamkan matanya. Ren hanya bisa menatap pilu pada istrinya yang saat ini sudah memejamkan matanya. Ia lalu menoleh pada Dokter Mila yang memberi kode padanya untuk bersabar. Kalau begitu saya permisi Pak Ren. Ingat apa yang saya katakan pada Anda untuk menjaga privasi Zia, memberikannya rasa aman dan damai selama pernikahan berlangsung. Ren sontak menggerutu kesal digurui oleh dokter yang diperkirakan seumuran dengannya itu. Iya, jangan cerewet deh. Buruan pergi sana. Mila menunduk hormat, tak tersinggung sama sekali akan sikap Ren. Saya permisi Pak, kalau ada apa-apa jangan segan hubungi saya. Dokter Mila pun meninggalkan ruangan Zia. Dia sudah terbiasa akan semua kata-kata kasar dan perlakuan Ren, bahkan tidak ambil pusing ataupun tersinggung dengan semua perilaku Ren, karena sudah mengetahui bahwa laki-laki bertubuh tegap yang sedang menatap istrinya saat ini adalah laki-laki yang sangat baik, penyayang, dan akan melakukan apa saja demi orang yang dia cintai. Saat ini cinta yang dirasakan oleh Ren pada Zia melebihi cinta yang dirasakannya pada sang mama. Kemungkinan besar Ren akan membahagiakan Zia dengan taruhan nyawanya sendiri. Sepeninggal Dokter Mila dari ruangan Zia, Ren segera melangkahkan kakinya ke sofa bed yang ada di seberang ranjang istrinya. Ia menatap sendu pada sang istri yang saat ini sudah memejamkan matanya menghadap ke arah dinding. Pria itu hanya bisa melihat punggungnya dari sofa bed tempat ia akan tidur malam ini, dan hanya bisa terus menyabarkan hatinya menunggu sang istri sampai pulih, lalu akan mengajaknya tinggal di rumahnya. Aku akan membahagiakanmu sayang, meski aku harus menentang dan melawan adikku sendiri. Aku akan memilihmu dan memohon ampunan darimu. Segeralah buka hatimu dan maafkan semua kesalahanku. Batin Ren perih, ditatapnya punggung sang istri penuh damba, lalu kembali membatin perih. Selamat malam sayang, semoga rasa cinta itu segera tumbuh di hatimu untukku. Aku akan menunggumu dengan penuh sabar sampai kapanpun. Selamat pagi Pak Ren, Bu Zia. Baik Zia maupun Ren langsung menoleh ke arah suara. Zia baru saja terjaga dan Ren dengan telaten membantu Zia menikmati sarapannya sampai-sampai dirinya sendiri belum menyantap apapun. Itu karena Ren cukup lama berdebat dengan Zia perkara makanan, di mana istri CO dingin itu tak henti-hentinya mengusir Ren agar menjauhinya. Sementara pria itu bersikukuh ingin melayani kebutuhan istrinya. Alhasil Ren berhasil membuat Zia menyantap sarapannya, sedangkan dirinya tak sempat memakan apapun. Sampai akhirnya seorang dokter berkacamata itu menyapa mereka dan keduanya menyambut sapaan dokter itu secara bersamaan. Selamat pagi dokter, perkenalkan saya dokter Anggi, dokter kandungan yang direkomendasikan oleh rumah sakit ini untuk merawat Bu Zia. Dokter berambut sebahu itu memperkenalkan diri. Oh iya, bagaimana istri saya dok?
Apa kandungan istri saya bisa segera diperiksa? Ucap Ren begitu antusias melihat dokter kandungan yang akan segera memeriksa istrinya. Anggi mengangguk sambil tersenyum. Kita bisa bawa Ibu Sia ke ruangan USG sekarang juga untuk mengetahui berapa usia kandungannya, juga untuk mendeteksi apakah ada gangguan kehamilan dan lain sebagainya. Dokter Anggi memberikan kode kedipan mata pada beberapa perawat yang ada di belakangnya untuk segera mendekati ranjang Sia, bersiap memindahkannya ke atas berangkar. Sementara Ren pun melakukan hal yang sama. Ia memberi kode pada Sia agar tidak membuat gerak-gerik yang mencurigakan di depan dokter dan perawat. Aku bantu kamu pindah ke berangkar ya sayang, ucap Ren, tak ragu menyebut istrinya dengan sebutan mesra. Terserah istrinya mau marah ataupun benci padanya, Ren tidak bisa menahannya lagi. Ia tidak bisa terus-terusan menyembunyikan keinginan untuk mengungkapkan rasa sayangnya pada istrinya tersebut. Sia hanya bisa menahan kesal di dalam hati karena panggilan mesra Ren padanya. Dengan terpaksa, ia harus tersenyum di depan dokter Anggi, bersandiwara seolah dirinya dan Ren benar-benar pasangan suami istri. Tidak usah repot membantuku, aku bisa duduk sendiri kok, ujar Sia menolak niat Ren. Ia tak sudi lelaki itu menyentuh dia lagi. Kepala Ren sontak menggeleng. Aku tidak akan membiarkan kamu duduk sendiri sayang, pandanganmu masih sering berkunang-kunang, ucap Ren segera mendahului kata-kata sang istri. Kemudian tak banyak aba-aba, pria itu langsung menggendong sang istri menurunkannya ke berangkar yang sudah disiapkan oleh para perawat. Dasar tukang ambil kesempatan, batin Sia geram. Namun lagi-lagi ia harus menyimpan semua rasa kesalnya di dalam hati. Pelan-pelan aku akan mengambil hatimu sayang. Aku akan sabar menerima semua perlakuan kasarmu padaku karena aku memang pantas mendapatkannya, ucap Ren dalam hati. Lalu kemudian ia menatap pada dokter Anggi. Mari dok, saya akan dorong berangkar istri saya. Oh tidak usah Pak Ren, biar para perawat yang melakukannya. Ikuti saja kami ke ruang USG. Dokter Anggi segera memerintahkan para perawat untuk mendorong berangkar Sia. Sementara Ren mengikuti dari belakang. Setibanya di ruang USG dengan sigap, Ren kembali menggendong Sia, memindahkannya ke ranjang yang ada di ruangan tersebut. Kemudian duduk di dekat sang istri. Sia benar-benar gelisah. Bukannya ia tidak tahu kalau tindakan USG itu harus membuka perutnya. Demi Tuhan, Sia tidak rela kulit perutnya dilihat oleh suaminya. Karena itu ia berusaha memberi kode pada Ren untuk menjauh darinya. Setidaknya sang suami harus duduk di depan meja dokter Anggi, bukan di samping ranjangnya. Namun Ren tidak mengindahkan semua kode dari sang istri. Aku tidak akan pergi dari sini sayang, aku ingin melihat anak kita. Batin Ren menatap lembut pada istrinya, lalu mulai bicara. Aku akan temani kamu di sini sayang, jangan takut, ada aku di sini. Aku bahkan akan membantu agar dokter tidak repot lagi menerapkan gel di perut kamu. Dasar suami kurang ajar, tukang curi kesempatan, maki Sia dalam hati. Namun apa daya, Sia tidak bisa melakukan apa-apa di depan umum. Wah, Anda benar-benar romantis Pak Ren. Anda pasti mencintai istri Anda. Ren menoleh pada dokter Anggi yang saat ini sedang memegang sebotol gel untuk diterapkan di perut sang istri. Pria itu lalu membalas ucapan dokter berkacamata itu dengan penuh percaya diri. Saya sangat mencintainya, begitu mencintainya dok. Sedikitpun saya tidak akan menyakitinya dan saya juga tidak akan membiarkan dia terluka. Wah, Anda juga tipikal suami overprotective ternyata. Tebak Anggi tersenyum. Iya, bisa dikatakan begitu, jawab Ren menganggukkan kepalanya. Dokter Anggi menoleh pada Sia yang saat ini tengah memalingkan wajahnya. Enggak usah malu-malu Bu Sia, Anda sangat beruntung mendapatkan suami protektif seperti suami Anda. Sia menggerutu dalam hati. Duh, kenapa makin diperpanjang sih? Baiklah, kita mulai tindakan USG-nya ya. Saya akan menuangkan gel di atas perut
Anda, lalu kita akan melihat bagaimana perkembangan bayi kalian berdua. Dokter Anggi segera menumpahkan beberapa tetes gel di perut Sia, lalu mulai menggerak-gerakkan alat di perutnya. Silahkan tatap layar yang ada di depan Anda, Bu Sia dan Pak Ren. Dokter Anggi dengan lincah menggerak-gerakkan alat tersebut, mengukur besarnya janin, melihat apakah ada kelainan atau tidak, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Anggi menatap lembut pada pasangan suami istri yang tengah memandangi layar monitor dengan serius. Titik kecil di layar ponsel itu adalah anak kalian. Bayinya sangat sehat, tidak ada gangguan apapun, dan usia kehamilan Bu Sia berkisar kurang lebih 5 minggu. Wajah Ren tampak terlihat sumringah. Lalu pria itu bertanya, syukurlah kalau bayi kami baik-baik saja, Dok. Awasi istri Anda ya, Pak. Bayinya harus dijaga, pun kesehatan ibunya juga harus dijaga, di mana Bu Sia tidak boleh terlalu lelah. Frekuensi berhubungan suami istri pun harus dikurangi, bahkan di awal-awal hindari dulu kalau bisa. Sia sontak memejamkan matanya, sungguh merasa malu mendengar perbincangan dokter Anggi. Siapa juga yang akan melakukan hubungan? Tidak akan mungkin ia melakukan itu. Pernikahan ini bukanlah pernikahan sesungguhnya. Pernikahan ini hanya untuk menutup aib, dan bayi ini juga tidak sama sekali ada di dalam rencana masa depannya. Oh begitu ya, Dok, ucap Ren menganggukkan kepala. Dokter Anggi lalu menekan tombol print. Tak lama hasil print USG bayi mungil itu pun keluar, lalu diberikannya pada Ren. Ini print USG kehamilan 5 minggu Bu Sia, Pak. Saya juga akan meresepkan beberapa vitamin yang harus ditebus. Usahakan minum, beri makanan yang bergizi, dan hindari makan makanan yang mengandung pengawet. Jangan minum minuman bersoda. Minum minuman asam pun dikurangi. Bisa diganti alternatif seperti yogurt, kedelai, dan aneka jus buah. Makasih banyak atas penjelasannya, Dok. Saya akan menjaga istri saya dengan baik. Sama-sama, Pak. Para perawat tadi akan mengantar istri Anda kembali ke ruang rawat inap. Istri Anda harus beristirahat total. Kalau hipotensinya sudah membaik, besok Ibu Sia bisa diperbolehkan pulang. Sekali lagi makasih, Dok. Ren kembali mengangkat tubuh sang istri, naik ke atas berangkar, lalu beberapa perawat tadi kembali mendorong berangkar Sia menuju ke ruang rawat inap. Setelah memindahkan Sia ke ranjang, setibanya di ruangannya, Ren berseru gembira, mengutarakan kebahagiaannya. Aku benar-benar bahagia, sayang. Aku tidak pernah menduga bisa mendapatkan keturunan. Sia mencibir sinis. Sebahagia itu kamu memiliki bayi. Laki-laki brengsek sepertimu ternyata memiliki belas kasih juga rupanya. Ren menatap sendu pada Sia. Sayang, please. Sia semakin murka. Sayang enteng sekali bibirmu mengucap sayang. Jangan pernah memanggilku begitu lagi. Tadi aku bertahan dan tidak protes karena di depan orang lain. Jika kita hanya berdua, jangan coba-coba memanggilku dengan panggilan mesra begitu. Pada dasarnya aku benar-benar muak melihat kamu, apalagi mendengar kamu menyatakan kebahagiaan atas hamilnya diriku. Terserah sayang, aku tidak akan berhenti memanggilmu dengan sebutan itu. Aku sudah lama menyimpannya dan memendam semua perasaanku. Aku akan terus memanggilmu begitu, meskipun kamu membenciku. Aku akan terus memanggilmu sayang. Ren tak mau mengubah panggilannya pada Sia lagi. Sia melengos lama-lama. Ia kesal melihat kerasnya sikap suaminya. Dengan lantang wanita cantik itu lalu mengultimatum Ren, terserah kamu. Oh ya, satu lagi, bayi ini aku tak menginginkannya, karena tiap melihatnya aku akan selalu teringat perbuatanmu. Ambil saja dan rawatlah bayi sendiri.